Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kesempurnaan untuk menjalani hari-hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Andini Nurfadilah dengan NIM 23040750129. Terima kasih kepada Ibu Khairunisa SPDI MA yang telah memberikan saya kesempatan dan memberikan saya ilmu tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, kemajuan iptek, dan derasnya informasi-informasi pengetahuan dari luar, justru dalam satu sisi membawa dampak negatif bagi kehidupan, yaitu salah satunya meningkatnya tingkat kriminalitas, misalnya perjudian, perzinahan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan sarana dan prasarana yang penuh dengan kemaksiatan dapat mudah jangkau oleh manusia. Kasus-kasus seperti pembunuhan dan tindak kriminalitas lainnya justru semakin merajalela di saluran televisi maupun di surat kabar. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata dampak dari globalisasi atau modernisasi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, apalagi terkhususnya bagi orang yang tidak memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menolak adanya modernisasi atas globalisasi yang terus berkembang ini. Namun yang harus kita tahu bahwa kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya pandai dalam memilah sebuah informasi, sebuah masukan yang nantinya akan berdampak juga kepada diri kita sendiri. Kita sudah banyak melihat kasus-kasus yang ada di luar sana, bahwa adanya seorang anak yang belum menikah, lantas dia hamil, lantas dia mengaborsi. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tercela. Allah sangat membenci itu, di mana dia membunuh satu kehidupan demi mempertahankan kehidupannya, demi menyembunyikan aib-aibnya. Oleh karena itu, semua hal itu hanya dapat diselesaikan dengan satu cara, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 2, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan. Dalam satu sisi, firman Allah juga terdapat dalam Quran surah At-Talaq ayat 4 yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dari setiap urusannya. Takwa adalah barometer yang dapat membuka hati manusia, di mana dia bisa menerima kebenaran dan menolak kemungkaran. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah An-Anfal ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan pembeda antara al-haq dengan al-batil bagimu. Ibnu Katsir berpendapat dalam firman ini, yaitu karena barang siapa
yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, niscaya akan diberikan taufik bimbingan untuk mengetahui hak dari yang batil. Namun sayang, tidak semua orang yang mengaku Islam itu beriman, sebagaimana orang beriman itu tidak bertakwa. Sebagian besar umat manusia saat ini sudah kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa akibat dari maksiat yang dia lakukan itu akan terjerumus kepada asap-asap yang akan dia dapatkan, entah itu dari dunia maupun di akhirat kelak nanti. Umat manusia, khususnya umat Islam dewasa ini sudah kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku-pelaku maksiat sudah lupa bahwa apa yang dia kerjakan hari ini, apa yang mereka lakukan hari ini, niscaya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerembab kepada lumpur dosa yang akan menyiksa kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Umat manusia lebih cenderung takut kepada hal-hal yang dikeramatkan, jin, setan, dan lain-lain. Diterangkan dalam kitab Fathul Majid halaman 301 sampai dengan 303 dan Al-Qaulu Sadid halaman 116 sampai 117. Takut semacam ini adalah termasuk dosa besar, perbuatan tercela dan syirik akbar yang dapat mengeluarkan umat Islam dari agama. Adapun seseorang yang melakukan amalan haram dan meninggalkan amalan wajib, amalan baik karena takut kepada manusia, termasuk kepada syirik aksar. Hal ini termasuk syirik asgar yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami halaman 1814, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya, yaitu jika ia melihat satu perkara yang menjadi hak Allah dan menjadi kewajibannya untuk dibicarakan, kemudian tidak ia membicarakannya, maka Allah akan bertanya pada hari kiamat, apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Maka ia akan menjawab, ya Rabbku, aku takut kepada manusia. Maka Allah menjawab, hanya akulah yang paling berhak engkau takuti." Jika kita beriman kepada Allah dan bertauhid kepada keesahan Allah, maka apa yang membuat kita ragu untuk menjalankan segala perintahnya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita benar beriman kepada kebesaran Allah, jika kita benar bertauhid kepada keesahan Allah, maka janganlah kita takut kepada sesuatu selain kepada Allah. Bukankah pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur dan ditimbang segala amal kebaikan dan keburukan kita? Lalu terhadap orang-orang yang tidak beriman, maka diberikanlah kitabnya kepada mereka di tangan kiri. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada jalan keluar dari modernisasi atau berkembangnya era globalisasi saat ini selain dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai manusia mencari informasi, mencari sumber, mencari narasi yang
setidaknya berpandangan dari ajaran-ajaran Islam berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak banyak di antara kita yang benar-benar mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi, keimanan yang besar, dan jiwa tauhid yang tinggi. Marilah senantiasa bersama kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dan tidak berhenti belajar ketika tersandung oleh batu kerikil yang kecil. Tidaklah Allah memberikan kesulitan, melainkan ada kemudahan setelahnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.